terserah kami. Yang pasti kan kau cerita, kau murtad karena apa? Boleh dong, gitu loh. Saya juga penasaran, orang kenapa murtad? Padahal Islam itu adalah agama yang apa? Ini katanya Benar. ada yang komen di bawah Oten nyamar. Ya saya memang udah jadi Oten. Kan dia bilang saya murtadi. Iya, iya. Iya, iya, silakan deh. Kau cerita dulu, saya penasaran. Nah, jadi yang membedakan manusia dengan Tuhan itu adalah Ya, kalau Tuhan itu hakikatnya adalah Sang Pencipta. Betul. ya, Nah, kalau Yesus hakikatnya adalah manusia. Manusia itu adalah ya, makhluk yang diciptakan oleh Pencipta. Betul kan? ya. Nah, sekarang kalau di diri Yesus itu dia menyandang gelar Tuhan, bagaimana bisa kita membedakan dia Tuhan dan manusia? Kalau manusia jelas, dia punya hidung, mata, semuanya, alat Ya. vital dia punya. Nah, Tuhan dia itu di mana? Sisi ketuhanan dia itu di mana di dalam diri Yesus? Allah yang benar. Jadi menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Tuhan, Allah. Oke, tepuk tangan. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau merujuk kepada Bapa, betul? Ya, Utus. Menurut Yesus, dirinya ini hanyalah seorang. putusan. Oke, betul. Kalimat ini sebenarnya simple deh. Iya, Dia ini tidak perlu namanya kitab tafsiran. Tidak Iya. perlu. Karena Bible kalian tidak menggunakan original. Beda Al-Quran. Al-Quran itu menggunakan original bahasa Arab. Jadi membutuhkan 15 ilmu setidaknya untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen di Komal Bunda Nora sendiri yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Singkat cerita dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan lancar dan tenang atau akan panas seperti biasanya, di mana jika tidak sanggup oknum Kristen menjawab, mereka akan menghujat pribadi atau ajaran Islam. Nah, daripada penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kelamin di diri Yesus yang sebagai Tuhan itu untuk apa sebenarnya? Oh, Iya. kalau fungsi kelaminnya itu kan
seharusnya kan itu tidak dipermasalahkan juga kan. Aduh. Soalnya kan kalau Begini di deh, agama itu kan begini deh ya. Yesus itu adalah Tuhan yang bernuzul menjadi manusia. Kan seperti itu terus. Hmm, Ya. Ya. Nah, jadi yang membedakan manusia dengan Tuhan itu adalah ya, kalau Tuhan itu hakikatnya adalah Sang Pencipta. Betul. ya, Nah, kalau Yesus hakikatnya adalah manusia. Manusia itu adalah ya, makhluk yang diciptakan oleh Pencipta. Betul kan? Ya. Nah, sekarang kalau di diri Yesus itu dia menyandang gelar Tuhan, bagaimana bisa kita membedakan dia Tuhan dan manusia? Kalau manusia jelas, dia punya hidung, mata, semuanya, alat Ya. vital dia punya. Nah, Tuhan dia itu di mana? Sisi ketuhanan dia itu di mana di dalam diri Yesus? Oke, aku bisa ngomong sekarang, Kak. Tapi nggak boleh menghujat ya. Kalau menghujat itu kan nggak boleh, karena kan kalau kita manusia itu kan setahu kita itu kan satu Tuhan. Kalau kakak menghujat Tuhan saya itu sama aja kakak menghujat Tuhan kakak, kan gitu kan. Kepercayaan kita itu sebenarnya cuman kalian menganggap Yesus itu nabi, kalau kami kan Tuhan, gitu kan. Waktu kakak jadi Kristen, pernah nggak sih kakak membaca Alkitab itu soal kalau Tuhan Yesus itu nggak ada membahas soal dia laki-laki dan jenis kelamin itu tidak dipermasalahkan, kan nggak ada masalahnya dia cewek apa laki-laki gitu kan, dan itu tidak ada artinya gitu. Dan dia juga diturunkan ke dunia ini kan bukan soal jenis kelamin doang gitu loh. Dia kan datang ke dunia ini hanya hanya perantara manusia dengan Tuhan gitu, ya kan. Kalau dibilang bedanya Yesus sama Allah itu sendiri, karena Yesus itu kan manusia kan gitu kan. Kalau Allah itu kan bisa saja menjadi manusia, tapi kalau manusia kan tidak bisa menjadi Tuhan kan gitu. Karena kalau di iman kami Kristen itu kan kalau Yesus itu adalah hanya firman itu yang diturunkan kepada Bunda Maria kan gitu, menjadi manusia kan gitu. Itu sebagai kemanusiaannya gitu loh. Tapi bukankah kakak sebagai Kristen nggak pernah membaca soal akulah Bapa dan segala sesuatu sudah diserahkan kepada saya, kan adanya di Alkitab dituliskan itu semua. Itulah menunjukkan bahwasannya dia adalah Tuhan itu sendiri. Sebelum Abraham ada, saya juga sudah ada, kan gitu kan. Ada juga di Alkitab kayak gitu. Di situ kan menandakan bahwasannya sebelum dunia ini diciptakan, sebelum Abraham ada, dia kan udah ada gitu. Dari kata-katanya itu kan kalau kita manusia itu kan kita harus bisa menyimak setiap ayat dalam Alkitab itu perkataannya gimana, kan gitu. Itu yang menunjukkan bahwasannya Tuhan gitu. Sebelum manusia diciptakan itu tidak ada gitu. Cuman kalau dalam posisi dia sebagai Yesus, emang dia dilahirkan sebagai manusia gitu kan, sebagai manusia. Cuman setiap perkataan dia itu kan dia bilang, ini juga yang selalu dipermasalahkan orang Islam, katanya kayak gini, kenapa Tuhan Yesus itu berdoa katanya gitu kan. Itu juga kan dipermasalahkan, yang Tuhan Yesus berdoa di lupa aku, yang waktu dia mau ditangkap sama prajuritnya si apa dulu kan, Herodes kan di Kau aja nggak tahu di Taman Getsemani dia berdoa. Taman lupa Getsemani. pula. Amang, tahe jujur lah dulu kau deh. Yang baca kitabmu kau ini. Iya, Kau jujur aja lah dulu sama kakak. Kau bacanya. aku baca. Nah, kenapa nggak tahu kalau dia itu berdoa di Taman Getsemani? Kan tidak semua yang di Alkitab itu harus kita ingat, tapi kan kita tahu, kita ingat. Sekarang kutanya dulu kakak. Oke, kalau ke situ permasalahan kakak. Kakak baca Al-Quran, ingat nggak kakak semua isi Al-Quran? Aduh. Bukan begitu loh, Dek, ya. Bukan begitu.
Saya waktu Kristen itu aja tahu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Karena Ya. disitulah masa-masa dia yang mau ditangkap. Iya. Sekarang begini dek, cerita tentang Yesus itu sebenarnya itu sedikit cerita tentang Yesus sebenarnya. Dia dilahirkan. Nah, Ya. kalau sejarah kelahiran Yesus di dalam Matius dengan Lukas itu berbeda loh dek. Di dalam Matius dikatakan orang-orang Majus pada waktu datang ke sana itu sudah mendapati Yesus sudah di dalam rumah. Tapi kalau di dalam Lukas, gembala-gembala itu mendapati Yesus terbaling di dalam palungan. Nah, cerita yang benar yang mana? Nah, setelah Yesus berumur 8 hari, dia disunat, selesai. Ketika dia disunat, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Kalau secara logikanya, mana mungkin Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Secara logika ya, ini kita pakai juga logika. Ya. Berikutnya, ketika Yesus berumur 13 tahun sampai 29 tahun, itu kemana? Kenapa sejarah kitab tidak menceritakan kemana keberadaan dia? Ya. Terus udah. Ambil minum mama. Sebentar. Ya, Nah, ya. berumur 30 tahun, Yesus datang untuk mencari mengumpulkan beberapa muridnya menjadi 12. Akhirnya dia melakukan perjalanan mengabarkan Injil ke sana ke sini dengan membuat berbagai mukjizat yang diberikan oleh bapaknya. Nah, itu. Nah, ketika dia berumur 33 tahun setengah, disitulah dia dimetongkan. Ya. Sejarah tentang tuh gini loh, apa mungkin yang kita tahu secara logika itu sejarah tentang kenabian, sejarah tentang rasul, sejarah tentang pahlawan-pahlawan, itu yang kita tahu. Tapi sejarah tentang Tuhan ini yang mustahil. Ya. Nah, kaulah dulu. Sekarang sejarawan mana yang menceritakan tentang ada Tuhan yang lahir, Tuhan yang memberi mukjizat, melakukan mukjizat, terus Tuhan yang mati di kayu salib, ada setelah mati baru dia bangkit. Ini sejarah mana ini? Sejarah mana? Ya itu Matikan sejarah. Itu kan sejarahnya langsung tertulis di Alkitab, Kak. Oke, sekarang siapa yang mengakui sejarah bahwa Yesus pernah mati? Siapa? Ya, matikan dulu deh teleponmu tuh deh. Bentar ya. Ya, di telepon bom kau nak. Bom siapa lagi si bom itu? Si bom enggak kenal. Enggak kenal aku, sama Kak. bom. Enggak, aku Pendeta besar itu loh. Bom itu pendeta besar. Pendeta yang diakui oleh agama Kristen. Paling pintar, paling besar menipunya itu pendeta. Kalau itu aku nggak tahu. Kalau kakak kenal sama dia urusan kalian lah. Urusan kalian lah itu. Kalau aku sih nggak kenal. Ini si Novaris ini salah satu jemaat pendeta bom-bom yang suka menipu. Betul Novaris? Kan? Nah, bentar dulu ya, Kak. Kan jadi lupa aku tadi apa kakak bahas. Nyampe lagi Ya, sih. silakan. Jadi Silakan. kalau masalah Tuhan Yesus itu kenapa baru munculnya di umur 32,5 tahun ya, dia baru munculkan. Sebenarnya kalau di agama Kristen itu kan kita tahu jelas bahwasannya kalau di dalam perjanjian lama juga kalau sebelum umur 30 tahun umur 30 tahun ke atas dia belum bisa menjadi seorang penginjil, makanya dia tidak ada tersurat. Tapi ada juga yang tertulis bahwasanya Yesus itu dari umur 12 tahun banyak juga mujizat-mujizat yang dia lakukan. Terus soal dia yang belajar soal ini, kalau soal yang dibaptis dia itu kan, yang dibaptisnya itu kan Yesus, ketuhanannya Allah itu sendiri. Bukan berarti kalau dia dibaptis terus disunat bukan berarti dia bukan Allah kan gitu. Begini dek ya, dek, yang membuat kalian menuhankan Yesus itu karena mukjizatnya ya? Bukan karena itu. Jadi? Tapi setiap perkataannya itu bukan karena mujizatnya itu. Kalau soal mujizat itu kan banyak nabi yang membuat mujizat. Nah, perkataan Yesus mana yang sampai kalian menuhankan?
gimana ya? Kalau Nah, kan ayat pusing kan? Alkitab, kalau ayat Alkitab itu kan banyak yang menunjukkan bahwasanya kalau Tuhan itu kayak perkataan Tuhan itu adalah Yesus. Iya. Nah, saya pengen tahu satu data saja bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oke, dari sebenarnya Mana tadi? ya Kak, kalau dalam Alkitab itu kan nggak ada yang namanya Ngapain lah disandingkan dengan itu? Tuhan Yesus itu kan tidak ada berkata aku adalah Tuhan, nggak ada kayak gitu. Tapi kalau perumpamaan Jadi, enggak, begini loh, Dek. Ya. Kenapa yang tidak tertulis di dalam kitab kamu, kalian membuat seolah-olah ada gitu? Itu yang saya heran. Tapi kan dari perkataannya kita udah bisa menyimpulkan bahwasanya dia adalah Tuhan. Kayak yang perkataan Tuhan Yesus itu. Yang mana? Yang mana? Yohanes 14 ayat 6. Oke, Yohanes 14 nomor 6. Saya buka ya. Bunyinya, kata Yesus kepadanya, akulah. Oh ya Allah, ini juga ya. Memang lupa ayatnya ini ya. Selalu mau kulupakan ini. Tahu kok, Dek, kenapa mau kulupakan ini? Inilah yang salah persepsi terus. Cobalah kau simaklah dulu ya. Ya, simak. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran Ya, dan hidup. Dia adalah apa? Itu dulu kita. Dia mengaku Kebenaran. dirinya adalah Kebenaran dan hidup. kan? Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah Jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa juga tidak melalui aku. Ini sekarang maksud Yesus tidak ada seorang pun yang datang kepada siapa? Bapa, Nah, Bapa ini siapa? Allah. Oke. Menurut Yesus, Bapa atau Allah ini siapanya Yesus? Ya, Bapaknya lah. Siapanya Yesus? Bapaknya. Coba buka Yohanes 17:3. Silakan buka. Berapa? Yohanes 17:3. Menurut Yesus, Allah ini siapa? Ketemu jawabannya. Silakan. Oh, nggak bisa sama abang ya. Ikut nongkrong, Bu Dokter. Iya, Bang. Kalau mau naik silakan, Bang. Oke. Menurut Yesus, Yohanes pasal 17 nomor 3, Allah itu siapa? Bapa itu siapanya Yesus? Silakan. Ya. Willy. Baca, Bang. Yohanes 17 nomor 3, Bang. Iya. Gimana? Menurut Yesus, Ya. Bapa atau Allah ini siapanya Yesus? Silakan dibaca. Bisa dibacakan aja dari situ, Kak. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau ini siapa? Bapak. Satu-satunya Allah yang benar. Jadi menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Tuhan. Allah. Oke, tepuk tangan. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau merujuk kepada Bapa, betul? Ya. Utus. Menurut Yesus, dirinya ini hanyalah seorang. Utusan. Oke, betul. Terima kasih Putra Pasaribu. Ternyata ada juga Kristen yang otaknya memang lurus. Saya beri apresiasi. Selesai. Sebenarnya Pasaribu. Asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek. Oke. Kalau jawabannya dari situ gimana ya? Tidak bisa kita simpulkan juga cuman dari situ kan, Kak.
Dek, itu yang kakak maksud. Kalimat ini sebenarnya simple, Dek. Iya. Iya, ini tidak perlu namanya kitab tafsiran. Tidak Iya. perlu. Karena Bible kalian tidak menggunakan original. Beda Al-Quran. Al-Quran itu menggunakan original bahasa Arab. Jadi membutuhkan 15 ilmu setidaknya untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Iya. Paling utama nahu sorofnya itu harus kita tahu. Tajwidnya atau apanya segala sesuatu lah. Nah, apakah bahasa Indonesia ini harus ditafsirkan? Tidak mungkin. Tidak. Simple Tidak. makanya. Ini menurut Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau, merujuk kepada Bapaknya, satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal siapa? Yesus Kristus mengatakan dirinya hanyalah seorang utusan. Baru ada Ya. data berikut lagi, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan data berikutnya lagi. Sebentar ya, Dek ya. Sebenarnya simple, Dek. Tapi kan tidak sesimpel itu, Me. Kalau Simple loh, Dek. Sebentar, Dek. Kalau memang kau menggunakan akalmu, simple sebenarnya. Jelas itu. Sebentar ya. Bang Mabiring, tolong di-mute dulu, Bang. Bang Mabiring. Bang Mabiring. Oh, sudah ya. Oke. Siapa itu? Oh, si Pasari, Bu. Jangan kita bangkitin korak yang kayak gini yang tadi tuh. Ayo. Ya kita panggil juga Brian. Cuma pakai nanti. Iya. Ada telepon Pasar Ibu. Di telepon pendeta. Kok di telepon pendeta? enggak. Ngapain harus nelpon pendeta? Pendeta itu kan Iya. tidak semuanya bagus. Kenapa kayak begitu, Dek? Hancur. Pendeta tidak semuanya bagus, gak boleh gitu, Dek. Untuk perpuluhan kita nanti, Dek, nggak ada dia bisa bayar pajeronya. Boleh, Dek. Ya. Enggak semuanya itu, Kak. Emangnya ada pendeta yang tidak baik? Banyak. Ya Allah, Dek. Nggak boleh kayak gitu, Dek. Oke, ini ya. Kakak tunjukkan ya. Dek, kakak tunjukkan, Dek ya. Ya. Pasari buku dengarnya. Matius Ya. 10 nomor 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, kata Yesus, ia menyambut dia. Dia itu merujuk kepada siapa? Tuhannya yang mengutus aku. Iya. Yesus mengklaim bahwa Bapa mengutus aku. Nah, berikutnya lagi. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang yang benar, ia akan menerima upah orang yang benar. Jadi Yesus selalu mengklaim bahwa dirinya itu adalah utusan. Terus dengar ini, Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi." Masa Tuhan bersyukur kepada Tuhan ini macam mana? Matius 11 nomor 25, buka, Dek. Berena kita. Coba, Dek. Matius 12 ayat 25. Iya. Matius 11:25. Coba kau baca, Dek. Apa saya yang salah baca ya? Entah mata saya kutu ciprek. Iya, Dek. Takut kakak kan salah baca, nanti kan nggak boleh baca firman Tuhan sembarangan, Dek. Mengurangi ayat, menambah ayat, nggak boleh. Marah Tuhan. Betul kan?
Yang marah Tuhannya Yesus ya, bukan Yesus. Iya, bukan Yesus. Yesus sebab di dalam Yohanes Yohanes berapa itu? 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yes, karena Yesus adalah manusia. Coba baca, Dek. Udah baca kok, Dek, adekku? Ya. Apa katanya? Kok jangan ya aja, Dek. Apa katanya? Apa katanya, Dek? Ya. Apa katanya, Dek? Ya. Apa katanya, Dek? Ya pas itu tadi yang kakak bacakan di sini. Ya bacalah, Dek. Jangan kok kayak gitu. Masa nggak mau kau baca? Gak usah lah. Kenapa? Bahasa Bata aja nggak apa-apa. Kau kan HKBP. Pakai Bible bahasa Bata nggak apa-apa. Kakak mengerti kok. Aku pun baru hari tonang. Bacalah, nggak apa-apa. Jangan malu lah Bang Lanceng. Agama apa Bang Lanceng? Oceng yang Lanceng? baru buat love. Oh. Silakan, Bang. Apa, Dek? Silakan, Dek. Bacalah, Dek. Nggak apa-apa, Dek. Biar enak kita. Ayo. Pasar Ibu. Oh, Pasar Ibu. Baca, Dek. 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 Oke ya. Di dalam Matius 11 nomor 25. Di situ dikatakan apa? Matius 11 25. Kau bukalah, Dek. Matius 11 25. Apa katanya? Nih. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pada orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Yesus bersyukur kepada Bapaknya. Ya, Yesus bersyukur kepada Bapaknya. Dia tahu bahwa Tuhannya dia itu adalah yang menciptakan langit dengan bumi. Seperti di dalam surat Al-An'am ayat 1. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Kemudian orang-orang kafir menyamakan sesuatu dengan Tuhan mereka. Betul itu. Kau baca keras lah, Dek. Pakai bahasa Batak kau apa, Dek? Jangan malu Bang. Ini adalah kebenaran. Atau langsung mau aku bimbing, nggak apa-apa. Enggak boleh kan? Mak, enggak mau saya dulu. Nggak lama kok, paling 5 menit selesai. Ambil aja. Itu ya Bang Daniel. Iya. Di dalam Matius 14:23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Bagaimana mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan, Pasar Ibu? Logika kita lagi. Di Indonesia saja mempunyai kepala negara cuma satu. Kepala provinsi satu, gubernur. Kepala kota Madia satu, wali kota. Kepala kabupaten satu, bupati. Kecamatan, camat. Kelurahan, lurah. RT, RW, RT. Jelas, satu semua, nggak ada presiden jadi dua.
presiden kecil, presiden besar, tuh cemana? Gitu loh. Cobalah Pasar Ibu ngomonglah dulu kau deh. Memang si Pasar Ibu betul-betul dibacanya loh. Suka kali aku nengok kau deh. Kau baca juga kitab kau deh. Iya dibacanya loh Nova. Dibacanya aku dengar. Aduh. Alhamdulillah sih kalau dia baca. Ya semoga akalnya bisa kebuka. Saya sapa dulu. Nova, kau bisa teruskan ya, Dek ya? Bisa kan? Oke, saya sapa dulu yang saya naikkan ini ya. Hasian. 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 Siap, Kak. Ya. Kristen, Islam. Aku Islam, Kak. Apa kabarnya, Kak Nora? Alhamdulillah. Ya, ada yang mau disampaikan, Kak? Kak Nora, ingat nggak sama aku yang kemarin aku juga sempat pernah naik di komalnya Kak Nora. Yang kemarin aku waktu gitu. Yang kemarin itu loh Kak, aku ada minta pendapat kan sama Kak Nora. Kemarin sempat dekat sama itu loh, Marga si Hombing yang kemarin sempat cerita sama kakak yang dari Keket. Gak ingat aku, Dek. Aduh, yang baru masuk. Yang baru masuk. Nah, siapa namanya? Ya, jadi gini Kak, ya udah beberapa minggu yang lalu, ya udah berapa bulan yang lalu lah itu. Jadi gini Kak, kan kemarin itu aku sempat cerita sama kakak, aku harus apa gitu kan, kalau teman-teman dekatku gitu udah meninggal, tapi dalam keadaan Kristen gitu. Nah, jadi makin kesini aku tuh kayak nggak ada semangat gitu loh. Tapi kan orang tua aku nggak tahu nih permasalahan aku karena aku juga diam-diam. Ada yang turunkan ya, moderator ya? Moderator, nggak ada. Moderator, ada yang turunkan. Gambar, 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 gambar. Yang baru naik, saya naikkan tadi gambar. Ini si gambar ini. Bisa awas. Kenapa turun si Putra? Bentar lagi, itu dikit lagi. Entah. Aduh, sayang. Tinggal 5 menit lagi itu selesai. Makanya tadi mau kusul kau saja. Naiklah kau deh. Kenapa kok? Kenapa? Oh nih. Naiklah kau deh. Kita kan dari tadi diskusinya enak loh. Kau nggak ngomong tadi kau gambar, malas aku. Kau Ya, naik naik lagi. Pun. Itu nona si Poke itu tahu aku. Iya, saya tahu itu. Naiklah, saya nggak ada masalah. Ya, kalau aku sih nggak ada mainanku kalau nggak ada mereka. Iya. Kau dipanggil tadi gambar-gambar, tak apa kok diam aja kok. Iya, kenapa ada apa? Oh, bukan, ini lakinya. Novaris. Beda ya. Laki aku belum nikah loh. Oh, jangan-jangan kau nanti kayak tuan kamu dong. Tuhan gimana?
Hubal. Enggak, soalnya ada yang perempuan pakai begini juga gambarnya ya kan, Novaris? Makanya kami pikir kok si Nona Pokik. Nanti dia yang meniru aku. Dia yang niru kau. Hah, kapan dia niru? Dia duluan pakai itu kok. Aku duluan lo pakai gambar hubal. Udah, tahun berapa abang pakai gambar itu? Aku Aku juga tahun kenal si berapa? Pokik udah lama. Ya. Tahun berapa? Dia itu yang meniru aku. Entah siapapun itu, dialah yang pasti meniru aku. Dia Kristen, tapi dia apa ya? Oneness ya? Bukan. Wanes. Oneness kan? Ah. Oneness Aku aja dia. murtadin. Dari mana pula, Dek, bisa sama dengan dia? Ya berarti kok baru-baru lah. Kau umur berapa, Dek? Murtad kau, Dek? Kenapa, Dek? Awas kau. Ya gitulah, dari sumber sih, Kak. Sumbernya apa, Dek? Coba cerita. Sini abang main tak. Sumbar, Sumatera Barat. Sini bawa. Ke atas. Iya, karena apa kau murtad? Kan boleh kita tahu. Iya, nanti ketemu kita. Nanti Kan boleh kita diceritakan tahu, nggak Dek. percaya. Loh, begini, terlepas dari percaya dengan tidak percayanya, ya itu kan terserah kami. Yang pasti kan kau cerita, kau murtad karena apa? Boleh dong, gitu loh. Saya juga penasaran, orang kenapa murtad? Padahal Islam itu adalah agama yang apa? Ini katanya benar. Nah, ada yang komen di bawah Oten nyamar. Ya saya memang udah jadi Oten. Kan dia bilang saya murtadi. Iya, iya. Iya, iya, silakan, Dek. Kau cerita dulu, saya penasaran. Asyik kamu. Nggak apa-apa ini, nanti dihina. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ya cerita aja lah. Bukan, kalau nggak Oten, apa katanya? Kalau nggak Aduh, nyamar. aku heran ya. Aku masuk ke room Kristen, saya tuh diskusi loh, Dek. Nggak baper aku dengan tulisan mereka. Biarin aja lah, kan aku host nanya kau. Karena apa, Dek, kau murtad? Saya juga pengen tahu. Umur berapa kau murtad? Udah berapa lama kau murtad? Kan boleh. Buktinya kan kau bukan nikah. Berarti kau mungkin murtad karena memang ada sesuatu. Gitu loh, silakan. Terbalik. Oke, saya cerita ya. Ya. Ini mulanya dari bapak saya. Bapak saya itu ikut haji lah kan. Ya haji. Lalu dia goyanglah iman dia, tapi tetap ke sana. Jadi dia sholat di sana, di depan sana dia berdoa gini. Sholatlah dia di sana kan, dibilangnya gini. Kalau benar-benar Tuhan, tunjukkanlah Tuhan yang benar. Nah, di situ dia kebawa mimpi terus sampai 2 kali 3 kali ya kemarin. Nah, itulah cerita dia. Jadi cerita dia yang muncul, ngertilah. Walaupun dia sosoknya nggak ada bisa nampak wajahnya, ya seperti kan itu ketawa kan Novaris. Ya oke, nggak masalah. Makanya gue bilang udahlah nggak usah lanjut, itu ketawa itu Novaris. Aduh, Dek, nggak gini loh. Ya, Novaris ini dia hostnya atau saya? Saya dari tadi nggak ada ketawa kan? Saya Oke, biasa. setelah itu ya, setelah itu cari gimana tuh gimana kan. Terakhir cari tahu lah, udah cari tahu begini-begini. Ini singkat aja ya, singkat aja. Lalu siap itu, udah singkat cerita, carilah. Jadi dibandingkan lah, mulai dibandingkan. Oke lah. Baru ada yang bilang dari pihak Kristen lah kan, pihak Kristen. Jadi mana yang paling baik dari mereka itu? Itulah pertanyaannya kan. Oke, satu. Nabi, dikasih tahunya Nabi. Kenapa dia keturunannya semua laki-laki, tidak ada yang hidup? Itu satu. Kedua ya katanya, lihat Yaman itu, yang katanya keturunan. Lihat negerinya sekarang gimana. Itu tanda-tanda apa? Udah itu aja. Udah siap itu. Lanjutlah, udah dia pulang, mulailah berpikir, disitulah dia, mulailah. Udah singkat cerita gitu aja ya. Oke, itu Bapak ya. Nah, jadi Bapak murtadnya itu berarti kalian Islam dari lahir ya? Islam dari lahir. Nah, iyalah. Oke. Jadi Kalau waktu saya Bapak kan masih, murtad. kalau saya kan masih umur 19 tahun. Oke, jadi Bapak murtad, berarti kamu memang Kristen dari lahir. Bukan.
Tapi bapakmu Waktu yang pas- murtad. Iya, dia murtad. Ya saya kan udah lahir. Oh, berarti bukan pada waktu dulu bapakmu gitu loh, ya? Maksud saya bukan pada Ya. waktu bapakmu masih muda atau masih sebelum nikah. Nah, kamu murtad itu umur berapa tahun? Ikut bapak? Ikut bapak pada waktu umur 16. 16. Berarti begini, sekarang umur 19. Berarti udah 3 tahun deh ya kau murtad ya? Ya, sekitar segitu. Oke. Tapi kan boleh dong. Kan ini kan kita nih cerita di apa ya? Waktu berumur mulai dilahirkan berarti sudah Islam. Berarti sudah lumayan. Mana dia? Kemana dia? Padahal aduh. Itu aku belum ngomong. Kau memang nggak diharapkan ngomong kau sama dia. Ya makanya aku tadi mau nanya, Benda, Ya Kak Nora. itu anaknya Kak. Aduh, Kenapa dengan aduh, Bang. Ya suaranya loh, Bang. tutuplah telingamu. Jangan Tuh, kamu ngapain naik ke sini? Siapa itu, Pak? Siapa itu Pak? Saya Ibu Gembala, Dek. Perkenalkan, Dek. Saya Ibu Gembala yang cantik jelita, Enggak, Bang Gambar, naik aja Bang Gambar. Saya penasaran cerita orang murtadin itu karena apa? Ya mana tahu, ya kan menjadi suatu inspirasi. Gitu loh, inspirasi bagi orang yang ingin ngibul. Ya kan? Yang ingin ngibul ya silakan gitu loh. Asep Tobing. Assalamualaikum Mbak Ripa. Waalaikumsalam. Ya Mbak Nora ya. Aduh, udah salah pula nih kaki tadi. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Pak? Atau Iya, gini aja itu mah gampang. Diuji aja, diuji bacaan sholat, diuji aja, diuji bacaan sholatnya gimana, cara sholatnya gimana, mudah lah. Bang, kita tuh adalah apa tuh namanya, kita tuh sebagai umat muslim tuh harus lembut, bagus ya kan? Nah, jadi kita tuh harus pelan-pelan dulu. Aduh Bang, ribut kali. Kalau lagi ribut aduh, bagaimana nih? Tolonglah Bang Benda, diapakan dulu anaknya. Gak enak kali gitu loh. Ya Benda, silakan. Kan goyang-goyang aja dari situ. Udah duduk, Novan. Siapa? Udah di sini udah Itu duduk. yang baru. Udah duduk di sini. Ya Benda. Enggak, belum duduk itu. Kalau duduk dia tuh pasti ribut. Ya kan? Belum Bun. Kan. Enggak ada Bunda. Belum. Julmasa. Halo, Bu. Julmasa. Aduh Bang. Iya, iya. Kenapa jaringannya Bang? Iya. Ya, agama apa Bang? Halo. Ya, agama apa Bang? Islam lah Bunda. Yang tadi itu yang cerita mualaf itu bohong itu Bunda. Cerita mualaf. Siapa yang mualaf Bang? Yang murtad. Bang, saya tahu mana yang benar dengan mana yang tidak Bang. Makanya saya tuh pengen dengar. Misioner Review, itu. Dek. Misioner di PC itu. Kalau disuruh bacaan Saya- sholat iya mereka kan? tahu. Iya Bang. Oke.
Mau nyampein itu aja sih, nanti takutnya digiging opini pula. Itu bohong, itu nggak mungkin dia sampai Mekah sholat di depan Ka'bah. Ceritanya aneh. Iya, kita tahu Profesional Bang. gitu. Itu loh. Oke. Iya. Makasih ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih ini? Kau mau sama ini? Saya kalau sama ini asli, ini ODGJ asli nih. Memang ODGJ asli. Aku angkat tangan juga. Angkat tangan. Kenapa orang? Kan tengoklah. Selamat malam. Apa dulu? Aku nyapa dulu Nora. Selamat malam Nora. Selamat malam Jenderal. Gini, Masihkah jadi kau Nora ini menyembah manusia Jenderal? ya, jadi aku mau belajar dulu sama Nora. Katanya Nora ini sekarang udah masuk menjadi kategori seorang debater. Kau terima dulu Novaris. Novaris kau terima dia enggak? Saya sini mau makan. Oh enggak, dia enggak mau. Jadi gimana nih Jenderal? Apanya? Kau sama si Novaris saja lah. Enggak, kau yang kutanya. Sinoparis itu masuk angin itu, nggak ada isinya itu. Aku Congong mau aja itu, nggak ada isinya. makan. Aku mau makan, bro. Mau makan. Kenapa? Kenapa Aku cek mau kutanta makan kau hasil pencarianku. Hasil pencarianku. Mau makan hasil pencarianku. Jangan lupa di give ya, di give. Nora, kalau tidak bahas Kristen, gak akan ada duitnya, bro. Di give. Ayo give. Nora, tidak akan ada duitnya kalau nggak bahas Kristen. Nah, ini nih sama si Darius. Salon. Iya. Kenapa? Habis belit kau? Habis belit. Makan apa kau tadi? Makan Darius. dodak? Habis makan dodak? Darius. Tuh Darius. Ya. lagi asma. Asma, kurangi makan jengkol. Itu. Yang penting tidak makan babi seperti kau, Bahlul. Babi enak. Kau tanya sih Nora. Daging babi enak. Kau tanya sih Nora. Ulangi lagi. Yang penting apa Darius? Tidak makan babi kau, congormu moncong seperti babi. Iya, daging babi enak. Kau perhatikan ya. Pemakan daging babi ya. Perhatikan, pemakan daging babi 65,8% ya. Orang penemu sains yang mendapat sains Nobel Nobel Yang jelas makan babi nyerocos mulutnya kayak Ya. kenal pot bocor. Tahu apa? Cuma 0,8. Ya, cuma pemakan daging kambing. Ada aja kau. Apa yang kau bawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pendapat Nobel Science ya, itu orang-orang Kristen. Udah kena cacing pita si Major Yang Pasar Brocong 35-nya terus. jadi gila. Oke. Iya. Orang Yahudi 5%, 5% koma sekian. Muslim cuma 0,8%. Tak apa yang dikerjain, cuma congor. Mulut apa kenal pot bocor? Wang. Kau itu kayaknya udah tua kau itu, gigimu kayaknya udah mau merupak itu. Aku masih muda atau yul. Masih bisa ngangkat kelapa apamu itu? Jangan kelapa, kanang babi berserta kau juga kuangkat kau. Betul lah kau galak. Nanti udah keriput. Wahai penyembah babi. Kujamin jangan kayak kandang babi Penyembah babi, pemakan. ngangkat kepalanya, bibirmu kemajuan kan kok. Penyembah babi, pemakan malu kayak kebalik aku. Kenapa lah kau kayak gini? Kurangi makan dodak. Nih, dodak itu untuk si Pina. Kau pemakan dedak lah kau. Manusia. Ini pantang kau lihat dodak, kau jajak langsung. Nanti di hari kebangkitan, tubuhmu berbulu seperti gorila. Bahasa roh.
Ini tadi habis kejepit di mana? Habis kejepit di mana matamu tadi di situ? Kejang-kejang. Kenapa? Aduh. Ini kenapa tamu pada masuk angin? Mimpi apa tuh dari malam kau Nora? Tadi semalam kau tidurnya telungkup Nora? Dia Darius itu Kristen loh. Darius itu Kristen bukan Muslim. Biar tahu kau. Kenapa dia agak ini? Muslim aku, gak mau aku sebut oten sekarang. Najis Nggak mau ya. Nah, saudara kayak gini, aku nggak yakin kayak gini orang Kristen. Harus masukan gini baru iya, saudaramu lah. Kenapa malu kau Nora? Jadi nggak selera sih Nora makan gara-gara kau. Aku pula Muslim, nggak selera makan ya. Enggak, Darius, kau jujur. Kau memang Kristen nggak? Oke, giling langsung Nora, giling langsung. Sebentar dulu. Iya. Dia Kristen. Cuman dia menunggu setelah Lebaran baru dia syahadat. Kok banyak kali yang masuk angin, ku tengok apamu ini, tamumu ini. Lebih baik masuk angin daripada masuk anjing. Kalau kau kurang sehat, tidur di rumah, makan obat. Jangan naik komang. Sempakmu itu kau ganti sekali 2 hari paling lambat. Jangan kau ganti Sempak Yesus belum kau ganti. itu berkurang. Kayak inilah kau ngapain kau nggak naik komang gini. Bang Jenderal. Nyuruh sempakku suruh ganti sempak Yesus. Udah berapa abad kau belum ganti-ganti itu. Udah bau daki Firaun dia. Ini komel-komel. Mulai tadi aku Nora pulang kerja, aku buka TikTok udah 5, aku masuki room Muslim, masuk angin semua, kejang-kejang semua, modal congok, apa aja komal kayak gini gue pikir. Mudah-mudahan komal ini agak memberikan edukasi nih. Buru-buru semua mau bertanya semua. Semua mau bertanya. Major, hanya orang gila bang yang melayani orang gila, serius. Emang kau waras? Hah? Justru karena aku waras, makanya aku nggak mau layanin orang gila. Buktikan. Kamu manusia? Longor. Itu Naga. Kau moderator loh. Tengoklah ya yang Aku udah aku tengok yang Muslim udah aku hapus semua. Udah aku tengok yang nama-nama yang itu aku tinggalkan. Tapi ini kan lagi itu sama si Jenderal sama itu berdua dulu. Tenang aja. Ini satu pun gak ada yang berbobot masuk angin semua ini yang kotamu ini. Tapi kalau bertanya Matius, Lukas, Yohanes, aku dulu. Pokoknya serempak kau bolong baduap. Pakai sempak belum pintar, ya? belum tahu dia pakai sempak, udah buka komal nanti dia. Matius, Lukas kontradiksi, gigi kau dangdutan longor. Oke, ini Siregar atau Saragi ini? Bentar Major, udah aku mute-kan kau berusaha sebentar. Saragi atau Siregar ini? 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Gak ada ya, saya turunkan ya. Teo Beng. Selamat malam, agama apa Teo Beng? Teo Beng. Aku nggak berani manggil sebesar mama aku di samping. Kalau nggak aku gas kau. Serius aku bilang mama aku di samping. Takut tuh mama aku ngamuk nanti. Lamsir, selamat malam, agama apa? Lamsir, selamat malam, agama apa? Udah, lanjut. Darius sama si Aku lagi kerja, gak fokus. Aku tunggu si Nora siap makan dulu lah.
Kalau kalian tengok masuk angin, Cinora aja gak bisa dandalkan ini, sekalipun cuma congor. Roni, selamat malam. Agama apa Roni? Roni, aku lemah lembut loh, karena mama aku di samping. Aku manggil orang lemah lembut loh. Roni, Roni, agama apa Roni? Enggak, bukan. Kacu Santa apa nih? Kacu Santos. Kacu Santos. Kacu Santos. Ya Allah. Wiwi, selamat malam. Agama apa? Belum ada. Nggak ada orang, Bang Naga, ada cuma 6 orang doang. Masa sih di sini udah ada? Udah nampak kok. Belum dulu. Di sini udah duduk Kemarin normal. nampak nggak orang di atas? Udah duduk normal kan, dibilang di bawah belum ada. Udah duduk normal di sini semua. Duduk normal kan? Yang kita panggil itu. Normal. Sinyal kalian di bawah itu, Pur. Gak makan, sih orang makan. Sakseng lokmu, saksang. Enak kali bah hasil koin ini bah. Enak kali hasil koin ini bah. Tadi ada yang nyawer 5 paus. Enak kali ku belilah nanti apa. Oke, Goofy 1968. Goofy 1968. Selamat malam. Agama apa? Goofy. Aduh. Perindu. Nggak ada, Bang. Masa nggak nampak di bawah? Nggak ada, di atas udah nampak. Nampak itu orang-orang di atas kan? Iya, Perindu. Udah di mute dia. Perindu buka mic. Perindu surga. Udah kundang buka mic-nya. Perindu surga. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Muslim. Ya Muslim. Mohon maaf ya, di bawah aja ya. Oke. Berarti dari tarik dan cuap-cuap ngomongin Kristen, nggak ada orang hotel yang nonton. Remita. Semua. Remita Iba. Buka mic-nya, udah kundang mic kok ditutup. Remita Iba. Udahlah. Bukan nggak ada Major, banyak. Cuma udah yang kuhapuskan. Nah, itu Nora lagi. Nora keluar dari perangkap. Bentar, ngopi dulu. Berakhir sudah diskusi Bunda Nora dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.